Muhammadiyah RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan melaluinya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang paling mulia beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya. Amin amin ya robbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Umi Faiza, di sebelah saya Ibu Rohania. Kami berdua adalah penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah. Hari ini para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bunda Rohania SHI yang akan mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita sama-sama menyimak ayat tersebut. Baik, silakan. terima kasih Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Bisa Bunda jelaskan makna dari ayat tersebut seperti apa? Ya. Di dalam ayat ini, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, itu Allah menjelaskan bahwa umat Islam itu bersaudara. Jadi, dan harus saling memperbaiki hubungan tentunya ya, memperbaiki hubungan yang dahulunya rusak bisa diperbaiki. Jadi ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi seperti itu. Ada contoh lain dari Quran surat Al-Hujurat ini Bunda? Ya, contohnya seperti begini. Persaudaraan antar umat Islam itu seperti hubungan persaudaraan antara nasab. Jadi bersaudara itu di samping kita punya persaudaraan senasab. Jadi sekandung dulu ya. Itu seperti apa sih Bunda? Jadi contohnya persaudaraan itu kan bukan hanya kita persaudaraan dalam Islam itu persaudaraan seiman. Senasab kita seiman kita. Jadi karena kita umat muslim ini adalah bersaudara. Jadi di situ Allah menekankan di dalam surah Al-Hujurat tadi itu bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita di dalam umat Islam. Kita tidak boleh yang namanya bersaudara itu Allah tidak menghendaki adanya permusuhan, apalagi saling menghina, saling mengolok, saling membenci. Itu Allah tidak menyukai hal itu. Makanya di dalam Quran surat Al-Hujurat ini Allah tekankan untuk bagaimana kalau ada yang bertikai maka damaikanlah antara keduanya yang sedang bertikai itu. Nah, itu maksudnya. Oke, yang saya pahami dari kandungan ayat
10 surat Al-Hujurat ini itu adalah kita semua umat Islam itu bersaudara. Iya. Dan persaudaraan itu tidak melihat dari warna kulit, suku, terus dan bahasa yang kita setiap hari melakukannya. Karena yang kita tahu sekarang ini kan bahasa kita kan beda-beda, karena beda-beda suku, beda-beda bahasa. Iya. Sedangkan dalam yang saya pahami di dalam Quran surat Al-Hujurat itu Allah tidak membedakan itu semua. Iya. Bagaimana sih penjelasannya, Bunda? Inilah itulah Allah kan tidak membeda-bedakan hambanya ya. Jadi yang membedakan seorang hamba itu adalah ketakwaannya. Oke, Masya Allah. Jadi oleh karena itu kita sebagai sesama umat muslim, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini ya. Artinya sejatinya Ramadan ini mendidik kita untuk menjalin hubungan yang semakin dekat dengan sesama kita, dengan sesama manusia melalui sholat berjamaah. Contohnya kalau di bulan Ramadan ini ya, di samping saling sholat berinteraksi ya, Bunda. Di samping sholat ibadah 5 waktu, itu kita berjamaah dengan menjalankan ibadah taraweh secara berjamaah dengan sholat sunnah witir. Jadi disitulah kita berinteraksi. Alangkah nyamannya ketika kita menjaga hubungan itu tetap baik, karena itulah yang Allah tekankan di dalam surat ini, bahwa persatuan dan karena suatu kebaikan itu, suatu persatuan itu dan kesatuan itu akan melahirkan rahmat. Akan melahirkan rahmat bagi manusia. Sebaliknya apabila kita berpecah belah, tentu itu akan mengundang suatu permusuhan, dan Allah tidak menyukai orang yang bermusuhan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat. Jadi Islam itu mengajarkan tentang kedamaian. Jadi itu sudah jelas-jelas ya di dalam surah Al-Hujurat, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tadi. Sudah jelas Allah menginginkan bahwa bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menjaga persatuan kita, mempererat tali silaturahmi kita. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kecil, maka kita belajar untuk menyelesaikannya dengan baik, merendahkan diri kita, bukan berarti kita rendah. Mengalah bukan berarti kita kalah. Akan tetapi mengalah kita akan menang. Jadi tujuan kita mengalah supaya kita tetap dalam suasana yang kondusif, tetap kita dalam hubungan persaudaraan yang baik, tidak mencela satu sama lain. Hanya kadang-kadang hanya karena persoalan sepele kita tidak segan-segan saling mencela, saling menghina. Nah itu Allah tidak menyukai itu, dan dalilnya sudah jelas dalam Quran surah Al-Hujurat tersebut, jelas sekali. Lalu apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sanggah? Itulah karena kebanyakan yang terjadi pada dunia sekarang itu kan banyak yang memilah-milah untuk berteman. Seperti lu orang miskin, saya kaya, saya nggak mau berteman sama kamu. Atau lu hitam leh, saya putih, saya nggak mau berteman sama kamu. Itu bagaimana sih untuk menanggapi seperti itu? Iya, artinya kita yang pikirnya waras ya istilahnya, kita harus tanggapi, kita berpegang kepada perintah Allah, bahwa Allah itu tidak menyukai orang bertikai. Jadi kita menanamkan dalam diri kita untuk tetap bersikap baik. Sekalipun umpamanya ada teman yang bersikap seperti itu, kita tetap menyikapi dengan baik, kita perbanyak rasa sabar kita, dan mohon pengampunan dan perlindungan kepada Allah. Kalau kita juga hal yang tidak baik, lalu kita menanggapi dengan tidak baik pula, maka tidak menutup kemungkinan itu akan melahirkan suatu pertikaian. Ya, hal yang sebenarnya itu kecil bisa dia menjadi besar. Nah, jadi bagaimana hal kecil itu kita tutup supaya tidak terlihat. Jadi kita usahakan diri kita. Kalau kita menghadapi seperti hal begitu, kita usahakan kita berpegang teguh dengan perintah Allah. Ada ayatnya. Dan ada itu ayat yang sudah sudah jelas-jelas yang menginginkan bahwa jagalah tadi persaudaraan kita. Apabila ada yang bertikai, maka damaikanlah. Jadi jagalah persatuan dan kesatuan umat bersaudara.
Kuncinya ada ya pada hati. Ada dalam diri kita. Hati ini yang harus dijaga. Hati yang harus bekerja. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika menemukan hal-hal yang tidak baik, maka bersabarlah. Iya. Kita perbanyak istighfar. Jangan sampai Iya. perselisihan menimbulkan penyakit hati. Benar sekali Ibu. Jadi kita bagaimana kita selalu ikhlas. Nah, ikhlas itu pekerjaan hati. Akan tetapi kita memulai dari diri kita. Memulai dari hal yang kecil. Kadang-kadang ikhlas itu berat ya Bunda. Iya memang. Jadi kalau kita belajar terus belajar, insya Allah tidak akan berat. Jadi itu tadi sebagaimana halnya dengan puasa ini, kalau kita tidak dengan hati yang ikhlas kepada Allah, tentu kita akan merasa berat. Akan tetapi dengan keikhlasan kita menjalankan ibadah Ramadan ini, ibadah yang sebenarnya kita rasakan berat, tentunya dengan keikhlasan kita akan merasakan, dapat menjalaninya dengan perasaan yang ringan. Yang baik. Karena perasaan senang itu akan meringankan ibadah kita. Kalau perasaan senang kita akan melahirkan keikhlasan kita. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai akan hilang. Dengan sendirinya. Masya Allah. Iya. Sangat-sangat bagus ya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Hikmah yang saya bisa ambil dari Quran surat Al-Hujurat ini adalah persaudaraan dalam Islam tidak mengharuskan satu sama lain, tidak mengguncingkan satu dengan yang lainnya. Iya. Yang kedua itu persaudaraan dalam Islam untuk memperbaiki hubungan antara sesama, saudara, dan persaudaraan dalam Islam mengharuskan untuk menunaikan hak-hak kaum mukmin satu sama lain. Begitu saja dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.